Oke, kalau ganjil genap ini akan agak menarik nih, karena baru diberlakukan nih. Dan kalau misal nanti ada pemudik yang kemudian plat nomornya tidak sesuai, nah itu seperti apa solusi dari ya? Prediksinya meningkat dari tahun kemarin, paparan Dirjen Bina Marga ya, dan juga dari pihak penyeberangan SDP diperkirakan, dari tol juga paparan kemarin hampir sama rata-rata di arteri. Prediksi kenaikan 1,5 sampai 3%. Nah, di antara 3 pelabuhan tadi, Ciwandan, Pelabuhan Merak, sama BPJ, mana yang kira-kira agak lebih jadi prioritas? Ganjil genap ini yang baru mulai diberlakukan tahun ini kita berlakukan, dan fungsinya adalah untuk membagi arus lalu lintas, itu membagi antara arteri dan tol, dan juga membagi jadwalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Memasuki menjelang hari Lebaran, kita biasanya disibukkan dengan arus mudik, terutama di Pelabuhan Merak. Nah, saya sekarang bersama Kombes Pol Leganek Bawardi di Lantas Polda Banten. Kita akan cari tahu bagaimana proses untuk arus mudik kali ini menuju Pelabuhan Merak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Komandan? Alhamdulillah sehat, semangat pagi. Pagi ya. Nah, ini terus mau memasuki H-10 kayaknya ini. Ya. Kesibukannya makin bertambah, Komandan. Betul sekali. Untuk persiapan mudah-mudahan semakin matang ya. H-10 ini tadi, dari sebelum jauh-jauh hari, mulai dari survei jalur, mulai dengan rapat koordinasi lintas sektoral, rapat internal, sampai kita gladi pengamanan, itu istilahnya kalau kita ada TWG, Tactical Wall Game, kemudian Tactical Floor Game untuk denah dengan skenario kalau terjadi ini, kalau terjadi itu langkah-langkah antisipasinya bagaimana, itu sudah kita laksanakan jauh-jauh hari. Nah, mendekati H-10 ini kita coba menyampaikan tentang rekayasa yang nanti akan kita terapkan untuk menghadapi arus mudik di tahun 2025 ini. Nah, sekarang sudah sejauh mana persiapannya untuk proses arus mudik? Kan kira-kira H-7 mulai mengalir, itu gimana? Untuk rekayasa lalu lintas ini tertuang dalam SKB yang sudah kemarin disosialisasikan. Beberapa kegiatan-kegiatan untuk rekayasa lalu lintas di tahun 2025 ini, yang pertama itu adalah pembatasan untuk angkutan barang angkutan barang untuk Sumbu 3 khususnya ya. Ini untuk dimulai di tanggal 24 Maret ya. 24 jadi 25 itu untuk di ruas jalan tol, dan sebagian jalan nasional itu tidak dilintasin untuk truk angkutan barang Sumbu 3. Sumbu 3 itu yang kendaraan berat-berat yang besar-besar ya, gandengan, kontainer ya. Sementara ini sampai untuk di gudang masing-masing atau di pabriknya masing-masing. Sampai nanti tanggal 7 April. 7 April itu selepas arus balik nantinya. Ya. Kemudian yang kedua itu ada pemanfaatan buffer area. Pemanfaatan buffer area di pelabuhan itu antara lain ada pelabuhan Indah Kiat kita gunakan, kemudian ada buffer area di rest area juga. Selain itu ada penambahan area di perusahaan-perusahaan di sekitar pelabuhan-pelabuhan. Ada 3 pelabuhan utama yang kita gunakan untuk tahun 2025 ini. Yang pertama adalah Pelabuhan Merak. Nah, Pelabuhan Merak ini arahnya ke Bakahuni. Merak Bakahuni ini akan melayani untuk pejalan kaki. Kemudian ada kendaraan pribadi dan juga bus penumpang angkutan umum, itu dilayani di Pelabuhan Merak. Kemudian yang kedua, untuk kendaraan roda 2 dan truk golongan 6B ke bawah, itu dilayani di Ciwandan. Ciwandan itu atau Pelindo 2 ya. Ini tahun ini dari Ciwandan Pelindo 2 ini mengarah ke Wika Beton Lampung. Itu ada jodohnya di sana untuk pelabuhan Wika Beton Lampung. Kemudian yang ketiga ada pelabuhan BPJ. Pelabuhan BPJ Bojonegoro ini
jodohnya sama BBC Lampung. Ini untuk kendaraan yang truk ya, golongan 789. Nah, itu dilewatkan situ dan juga ada buffer area di dekat BBC itu apabila cukup padat di BBC akan ada tampungan di PT SMI, kemudian ada di PT Wilmar juga. Itu menampung kurang lebih 3.000 kendaraan besar masih muat. Karena memang kawasan itu sebagai antrian untuk masuk ke pelabuhan BBC apabila terjadi kepadatan. Skenario rekayasa yang berikutnya, yang ketiga itu apabila buffer area tadi itu penuh dan antrian nyampe ke tol, maka kita laksanakan delay system. Delay system itu untuk memanage arus lalu lintas supaya tidak menumpuk dan mengganggu aktivitas yang lainnya, maka kita delay di kilometer 68. 68 itu ada di sebelum Serang Timur. Sebelum keluar Serang Timur, betul. Kemudian berjenjang ya, setelah itu di kilometer 43 itu di Balaraja. Kemudian ada di gate Cikupa, dan apabila itu kurang ada di kilometer 13. Kilometer 13 ini ada di Karangtengah. Ya, rest area itu ya. Rest area Karangtengah. Itu delay system akan kita gunakan untuk memanage kapasitas yang daripada buffer area itu tadi. Berikutnya ada rekayasa ganjil genap ya. Ganjil genap ini yang baru mulai diberlakukan. Mulai tahun ini kita berlakukan dan fungsinya adalah untuk membagi arus lalu lintas, itu membagi antara arteri dan tol dan juga membagi jadwalnya. Membagi jadwal keberangkatan untuk yang mengarah ke Merak supaya tidak terjadi penumpukannya. Dilaksanakan 4 hari, ya, 2 hari genap, 2 hari ganjil. Mulai tanggal 27 sampai tanggal 30. Jadi mulainya jam 27.12 jam 12 malam sampai dengan tanggal 30 jam 12 juga. Dan ini akan diberlakukan mulai ruas ke Tol Cikupa sampai dengan ke Merak. Bagi plat nomor yang ganjil, maka diharapkan akan melintas di tanggal 27 dan tanggal 29. Apabila dia ganap, diharapkan bisa melintas 30. Di tanggal 28-30. Dan ini sistem sudah kita sinergikan dengan pihak tiketing ya, SDP. Melalui verisinya. Bagi yang mengarah ke pelabuhan Ciwandan, pelabuhan BC atau Merak, di tanggal tersebut untuk dapat membeli tiket terlebih dahulu dan untuk melihat tanggal-tanggal yang disesuaikan. Jadi kalau plat nomornya ganjil di tanggalnya 27 sama tanggal 29 terlayaninya seperti itu, udah sistem. Jadi ya. Dan kalau dia platnya genap di belakangnya, maka dilayaninya di tanggal 28 30 itu sudah dimasukkan dalam sistem verisi. Dan ini kita coba sinergikan untuk melayani yang terbaik bagi masyarakat yang khusus mudik. Demikian, Mas. Oke, kalau ganjil genap ini akan agak menarik karena baru diberlakukan ini. Dan kalau misalnya nanti ada pemudik yang kemudian plat nomornya tidak sesuai. Nah, itu seperti apa solusi dari pihak? Iya, solusinya. Untuk yang tidak sesuai tapi melintas di ruas tol, maka dikeluarkan di arteri. Nah, makanya itu kita membagi arus lalu lintas tadi, baik itu di dalam tol maupun di arteri. Di arteri itu bisa keluar di Cikande atau Ciujung, bisa keluar juga Cibitung, bisa keluar di Balaraja, bisa keluar Serang Timur juga dikeluarkan di ruas tol arteri itu dimaksudkan apa? Untuk dapat membeli tiket dulu atau dapat beristirahat sambil menunggu di hari berikutnya. Nah, atau kan juga banyak yang penduduk lokal ya, penduduk lokal bisa keluar dari situ juga bisa. Berarti penyaringannya mulai dari Cikupa ya? Ya, dari ke Cikupa nanti sampai ke Cilegon Timur, Mas ya. Iya. Tapi kalau misalnya kalau ada yang ngotot nih kan, dia beli tanggal 27 dan plat nomornya padahal udah 28. Nah, itu kalau dia keluar arteri, apakah dia tetap masih bisa nyebrang? Dia plat nomornya apa? Plat nomornya genap. Nah, dia beli tiketnya tanggal 27. Beli tiketnya tanggal 27 kan sistemnya sudah ditolak, Mas, kan sudah sinergi tadi. Oke. Sinergi. Jadi kalau umpamanya mereka di ruas tol akan kita belah aja. Saya tadi belah arus lalu lintas ke tol dan arteri, kemudian belah jadwalnya, membagi waktu. Nah, membagi waktu ini kan
selain bagi jalur dan membagi tanggal. Tanggal. Nah, ini masyarakat dibagi ini kan supaya mengurangi antrian dan mereka lancar untuk dapat terlayani dengan baik. Oke. Nah, di antara 3 pelabuhan tadi, Ciwandan, Pelabuhan Merak, sama BBJ, mana yang kira-kira agak lebih jadi prioritas? Oh, semuanya prioritas ya. Nah, karena kemarin dari beberapa GM yang ini sudah dicek juga fasilitas-fasilitasnya. Ya. Contohnya di Ciwandan ya, di Ciwandan kan ditambahin untuk buffer area yang tahun kemarin cuma separuh, ditambahin untuk roda 2 itu tadi, sehingga ditambahin tenda, kemudian fasilitas kipas angin ya, dan juga ada UMKM serta toilet portable. Nah, ini ada tambahan-tambahan yang fasilitas pendukung tadi. Kita mintakan kepada teman-teman penyedia untuk ASDP itu supaya fasilitas ini menjadi prioritas. Ini yang di Ciwandan. Demikian juga di pelabuhan-pelabuhan yang lainnya. Selain itu tambahan juga posko kesehatan. Kita kemarin dari Dinas Kesehatan melalui rapat yang dipimpin Pak Gubernur juga menyiapkan beberapa fasilitas kesehatan bersinergi dengan Polri dan Kejaksaan serta beberapa instansi rumah sakit yang akan mendirikan posko-posko kesehatan di tempat tersebut. Ada juga tambahan tempat-tempat UMKM ya, kalau bahasa warung lah ya. Takutnya kalau nanti kayak di Pelabuhan Indah Kiat yang selama ini di Pelabuhan Indah Kiat kan kita gunakan sebagai buffer area. Ada tambahan-tambahan untuk UMKM selain juga melayani masyarakat mudik, juga bermanfaat bagi masyarakat di sekitar pelabuhan itu tadi. Kita harapkan ini bisa melayani dengan maksimal sehingga warga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Selain itu juga ada titik-titik lelah, ya Mas ya. Titik-titik selain 3 pelabuhan ini tadi ya, kita juga mikirin perjalanannya. Khususnya yang roda 2 nih ya. Roda 2 banyak menggunakan jalur arteri kan pasti kan. Betul. Ada titik-titik lelah yang kita siapkan untuk dapat beristirahat. Nah, itu namanya pos pelayanan kalau bagi kami. Pos pelayanan ini terbagi ada 8 titik. Dari Cikupa sampai Pelabuhan Merak? Dari masuknya bukan Cikupa, itu masuknya ke Balaraja. Balaraja ya, dari Balaraja sampai Pelabuhan Merak. Pelabuhan Ciwandan ya? Betul, Ciwandan. Iya. Mulai dari Balaraja, kemudian itu masuk ke Tangerang, kemudian ada di Ciujung, itu di kawasan modern. Kemudian ada juga di Ciruas. Ini nih, alun-alun sini nih. Alun-alun mana Serkot, Serangkota di situ disiapkan juga dekat alun-alun. Kemudian sampai di Karamat Watu, Simpang PCI sampai ke CLS. Ya, itu kan karena itu jalur roda 2 yang akan dilintasi. Apabila rekan-rekan lelah, jangan sungkan, jangan ragu, silahkan beristirahat di titik tersebut. Petugas kami sudah siap untuk dapat melayani, untuk setidaknya beristirahat karena teori mengemudi baik itu roda 2 maupun roda 4 2 jam istirahat. Berhenti aja sebenarnya, ya kan? Karena puasa mungkin nggak bisa minum, nggak bisa rokok. bisa jadi kan bisa melepas penat setidaknya. Karena kita juga takutnya bahwa penumpang juga butuh istirahat. Silahkan untuk dapat beristirahat di titik-titik lelah atau pos pelayanan yang disiapkan dari pihak. Itu tenda dong, betul tenda? Ya, betul sekali tenda. Kita siapkan AC juga, ada kursi dan juga fasilitas lainnya seperti hiburan ya. Bisa ngadem lah istilahnya. Karena mungkin cuaca panas ya, ada heat stroke atau gimana pas puasa juga kan Mas biasa. Takut siang-siang agak ngantuk dikit, makanya silahkan istirahat dulu ya. Kita mengharapkan itu teman-teman bisa selamat sampai tujuan, kita laksanakan yang sebaik-baik. Nah, dan perhitungan kendaraan arus mudik itu meningkat dibandingkan tahun lalu atau bagaimana kira-kira? Betul, prediksinya meningkat dari tahun kemarin. Dari kemarin paparan Dirjen Bina Marga ya, dan juga dari pihak penyeberangan SDP diperkirakan dari tol juga paparan kemarin hampir sama rata-rata yang di arteri. Prediksi kenaikan 1,5 sampai 3%. Nah, dari tahun sebelumnya. Kalau dari normal itu bisa naik sampai 25 sampai 35%. Nah, dari normal, tapi kalau dari tahun kemarin tuh naiknya 1,5 sampai ini. Itu prediksi ya. Kemudian karena pemerintah juga memberikan
strategi, ya, strategi untuk memberikan pelayanan terbaik dengan menambah waktu libur, ya kan ya. Iya. Libur anak sekolah, Anak sekolah. anak sekolah diliburkan, kemudian para ASN dan beberapa perkantoran juga sudah melaksanakan WFA dan WFH, jadi itu bisa membantu Mengurai untuk ya. membagi ya. Nah, itu tadi selalu membagi arus lalu lintas itu tadi, membagi jadwalnya. Ini jadwalnya sudah dimajukan, silakan berangkat lebih dulu kalau yang mau mudik. Dengan juga kemarin himbauan dari pemerintah mungkin THR-nya duluan Mas. Ya kalau udah dapat THR kan bisa apa buat pulang teman-teman belanja duluan. Iya. Nah, kemarin sudah berapa kali nih untuk ngurusi mudik di Pelabuhan Merak ini? Kalau ini sudah kedua kalinya ya. Dua kalinya biar kita bagi arus ini tadi memang strategi atau rekayasa ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Makanya mohon bantuannya dari pihak Tribuners itu bisa disosialisasikan ke masyarakat supaya satu mematuhi peraturan yang ada, mematuhi petugas, lihat rambu-rambunya. Yang ketiga menyiapkan diri sendiri. Karena yang teman-teman Tribuners mungkin kan ada yang mau mudik nih ya. Siapkan personil yang dirinya baik itu dia pengemudi maupun penumpangnya. Saya mau mudik. Mudik juga ya? Iya. Siapkan fisiknya, minum vitamin Mas kalau habis sahur, tapi sekarang. Habis sahur, itu minum dulu. Itu supaya apa? Kondisi fit. Nah, karena kita kan tidak tahu perjalanan, Masnya mudik mungkin agak jauh, 2 jam berhenti, seperti itu. Selain itu juga siapkan ini, kendaraannya, roda 2 maupun roda 4 maupun angkutan umumnya yang kemarin kita laksanakan ramcek atau dicek ke terminal-terminal, baik itu bannya, tekanan angin, sampai wipernya dicek untuk BBM-nya dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali, apalagi dalam kondisi saat ini kan kadang hujan, kadang panas. Nah, nanti mungkin akan berhenti di mana. Yang ketiga itu Mas. Itu adalah rute berkeselamatan. Yang pertama adalah pengemudi berselamatan, yang kedua kendaraan berselamatan, yang ketiga adalah rute berselamatan. Rute berselamatan tuh sampai harus planning nih. Nah, namanya mau mudik, mau lewat mana nih? Oh, dari Cikupa, belok kiri nanti ke kawasan modern, atau lurus lewat ke Tiga Raksa. Iya kan. Itu ada rutenya. Oh, nanti berhenti di mana nih? Pas mungkin kurang lebih estimasi jamnya jam 6 mau maghrib, silahkan berhenti dulu. Nah, ini kan berhentinya di planning misalnya. Pas ada sana rumah makan apa, ada bakso, ada soto dan lain sebagainya. Kalau pas buka puasa. Pas buka puasa. Makanya itu di planning. Di planning. Selain itu silahkan menggunakan rute-rute alternatif. Ya, rute alternatif itu contohnya kalau takutnya nyasar dan lain sebagainya, tanya petugas dan lain sebagainya, itu bisa mencari rute-rute yang ada ini tadi. Itu salah satunya. Rute alternatif berikutnya, kadang kalau ini nggak cuma mudik ya, ada jalur-jalur wisata. Wisata ya, itu mau saya tanya tadi. Ternyata saya udah tahu. Jalur rute alternatif ini kalau jalur wisata takutnya anyer, itu penuh. Pengennya ke sana semua. Betul. Pada pengen ke pantai semua. Nah, kalau rute alternatifnya tidak bisa masuk atau memang sudah penuh, silahkan cari alternatif lain, mungkin ke mall kah, atau ke rumah makan kan, atau ke gunung. Padahal di Serang ini bagus-bagus, banyak kali tempat wisatanya. Mas lebih paham lah itu. Tapi kalau tempat wisata itu kan relatif nanti pasca Lebaran kan? Ya, sebagian besar di pasca Lebaran ya, karena secara tipologi budaya kalau sudah mudik kumpul dengan keluarga, itu kan pengen nostalgia mungkin zaman dulunya jalan ke sana jalan ke sini, pengen bergembira bersama keluarganya. Silakan mungkin tempat-tempat wisata bisa di-share alternatif. Kayak kemarin rapat juga dengan Ibu Kadispar ya, di-share ada tempat-tempat wisata bagus-bagus di Pandeglang, di Lebak, di Serang. Itu sebagai alternatif kunjungan ya. Tidak hanya di Anyer, tapi juga Carita, ada sumur apa itu? Kalau sumur Tanjung Lesung tuh ada. Tanjung Lesung, waduh. Saya lupa, sudah lama nggak jalan ke sana, Mas. Tanjung Lesung. Habis ini kita jalan-jalan, Pak. Tanjung Lesung juga bagus, Ujung Kulon juga bagus.
mungkin juga di kawasan-kawasan Iya, pelabuhan kayak Kota Lama. Banyak sekali alternatif yang bisa dikunjungi masyarakat ini tadi. Berarti deg-degan Bang ngadepin perusahaan seperti gini. Semangat kalau gitu. Semangat. Insya Allah dengan preparation kita, dengan doa bersama dan kerjasama antar semua instansi, kita siap untuk menghadapi mudik tahun 2025 ini. Kita berharap masyarakat juga bekerja sama dan dukungannya supaya mudik ini lebih nyaman dan aman. Iya, Dan seperti tagline-nya Mas, mudik aman, keluarga nyaman. Nah, seperti tahun 2005 ini. Ya memang proses yang agak ini ya ganjil genap tadi, dan Iya, kan karena baru ya, diberlakukan dan memang tadi apalagi bersinergi dengan SDP untuk Iya, pembelian tiket. pembelian Ya. tiket. Oke, terima kasih Komandan atas waktunya. Sama-sama, saya Semoga terima tetap kasih sehat, atas semangat. undangannya. Ya pasti ini lagi luar biasa ini ya. Sangat, makanya itu kita harap doa dan dukungannya dari semuanya masyarakat, terutama teman-teman media untuk bantu Siap. sosialisasi. Nanti kami akan 24 jam di sana dan. Oke, ketemu saya nanti. Siap, terima kasih. Terima kasih. Pak. Sukses Selamat selalu. bertugas, semoga lancar. Amin. Itu dia obrolan kita bersama Dirlantas Polda Banten, Kombes Pol Leganek Mawardi. Semoga pemudik bisa lancar dalam hal tadi sampai pelabuhan, sampai rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.